Saya jujur aja Pak ya, sejak 2023 itu selalu setiap tahun itu dikatakan akan terjadi petaka, akan terjadi resesi, akan terjadi apa setiap tahun Pak. Waktu 2022 dikatakan resesi 2023 akan itu. Saya mengatakan nggak masuk akal kalau dikatakan Indonesia kan krisis tahun 2023, katakan 2023 Indonesia gelap. Kondisinya GDP-nya bagus. Semua data ekonomi bagus, tapi dikatakan resesi karena orang Indonesia lebih suka dengan konten-konten yang menakut-nakutkan, Pak. Makanya film horor laku itu bestseller di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia suka ditakut-takutin. Berarti artinya pendapatan negara jauh lebih besar daripada hutang negara kan? Oh ya. Selalu orang Indonesia ditakuti hutang membengkak. Pak Prabowo diwarisi hutang oleh Pak Jokowi. Selalu begitu ya. Kan saya selalu bilang lihatnya adalah debt to GDP ratio. Jangan lihat cuman debt-nya doang. Nah, selama GDP-nya naik, kalau debt-nya naik ya wajar. Seperti kayak kita ini Pak ya. Wih, hutang kartu kreditmu banyak loh ya. Hutang pinjolmu banyak loh ya. Kamu itu hati-hati loh ya. Tapi kalau dihitung, dia ngerti cara hitungnya. Ditambah dengan jumlah pemasukannya masih aman. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Makanya banyak perusahaan kan tetap berhutang. Perusahaan-perusahaan TBK, saya tanya, mana ada yang nggak berhutang? Semua perusahaan TBK itu berhutang, Pak. Bahkan BCA, BRI, Mandiri, BNI, for big bank yang menguasai market cap di Indonesia, itu bisnisnya bisnis utang, Pak. Lebih besar utangnya daripada asetnya. Ada yang lebih mapan dari Pak Chandra. Tapi saat ini mungkin ekonominya jauh lebih buruk dari Pak Chandra. Permasalahannya bukan apa pekerjaannya, tapi siapa orangnya. Jadi kembali ke individu ya. Iya, kembali ke individu. Jangan cuma menyalahkan kondisi global, lingkungan, politik lah, presidennya lah. Jangan menyalahkan itu semua. Ayo salahkan diri kita sendiri. Saya punya kata-kata bijak, Pak. Di setiap krisis pasti ada orang kaya baru. Di saat ekonomi baik tetap ada orang miskin. Yes, betul. Jadi ini kan bukan masalah ekonomi globalnya. Karena pada saat ekonomi krisis akan muncul bukan hanya orang marat baru, tapi konglomerat baru juga, Pak. Nah, cuman selalu orang yang diperhatikan apa? Yang susah. Orang marat barunya, bukan konglomerat barunya. Nah, Anda mau jadi yang mana gitu loh? Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Video kali ini, Level Up Podcast lagi-lagi kedatangan Pak Tony Adikaryo, yang mana beliau ini sebagai narsum favorit kita di Success Before 30, khususnya membahas masalah keuangan. Pak Tony, welcome back, Pak. Makasih. Hari ini kita mau bahas ekonomi global, Pak. Siap. Ekonomi makro. Yes. Yang mana isunya Indonesia ini atau dunia ini akan bakal terjadi tidak baik-baik saja, Pak. Akan ada resesi besar-besaran, di petaka besar-besaran di 2025 yang mungkin terjadi di RI ataupun di global dunia. Nah, saya di video kali ini akan membahas sama Pak Tony, apakah ini akan terdampak seperti 2008 ataukah kayak tahun 97 setelah yang satu ini. Sekitar seminggu yang lalu, ketika video ini saya buat, saya barusan upload video berjudul Menghadapi RI 2025 yang bakal ada petaka, Pak. Saya itu Success Before 30 nggak suka nakut-nakuti. Tapi saya kalau menceritakan sebuah judul yang agak ekstrim, itu pasti ada sesuatu yang mau kita bahas. Karena ini masih 2025. Jadi nggak ada salahnya kalau mereka persiapan dari sekarang. Nah, isunya, Pak, ini isunya nih, isu yang cukup santer. Ini BBM akan naik, LPG akan naik, BPJS akan naik. Ini kan kelas menengah semua ini, Pak. Dan PPN sudah hampir pasti naik. Dari 10 ke 11 sekarang isunya menjadi 12. Ini cukup membuat napas ini ngos-ngosan. Nah, sehingga saya mau nanya, dan yang paling ngeri, Pak, ini yang paling ngeri, yaitu akan ada PHK massal, Pak. Yaitu sekitar 101.536. Ini data dari berita dari Universitas Gadjah Mada loh. UGM nggak sembarangan. Dan lusunya pertumbuhan ekonomi global. Pak, mari kita bahas dulu dari kacamata Pak Tony sebagai
narsum yang bisa mengerti masalah makroekonomi. What happened? 2025 ini what happened? Iya, saat ini kan jelas terjadi secara dunia ya Pak ya. Itu kan terjadi banyak perang Pak. Oh, gara-gara perang. Ya, pertama dipicu dari Rusia Ukraina. Sampai sekarang masih berlarut-larut ya Pak ya. Nah, sementara Rusia sendiri kan juga penghasil minyak. Penghasil minyak. Ya. Oh, oleh dari situlah BBM kenapa bisa naik itu gara-gara itu. Salah satunya kemarin naik karena itu. Betul. Terus kemudian belum selesai itu. Perang. Ada perang susulan nih. Israel dengan Palestina. Sekarang Iran ikut-ikutan. Nah, ya kan? Nah, Iran kan juga penghasil minyak. Nah, sehingga dalam hal ini harga minyak dunia itu kan bergejolak. Nah, dikhawatirkan kalau terjadi perang ini berlarut-larut, maka harga minyak ini akan naik. Nah, kalau harga minyak dunia naik, Indonesia ini kan bukan negara produsen minyak. Dulu Indonesia masuk dalam negara produsen minyak. Dulu ya? Dulu. Tahun berapa itu Pak? Ya, masih tahun 70-an tuh Indonesia masuk dalam OPEC. Negara penghasil minyak. Nah, tapi saat ini kan seperti kita ketahui dikeluarkan dari OPEC sudah. Saat ini setiap tahun itu ada berapa ratus ribu mobil, berapa juta motor setiap tahun yang terjual. Nah, sehingga otomatis kan yang namanya mobil motor itu membutuhkan BBM kan. Nah, akibatnya konsumsi BBM di Indonesia sekarang lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan, Pak. Nah, otomatis sebagai negara pengkonsumsi minyak, otomatis harganya akan ngikut harga minyak dunia, Pak. Nah, kalau harga minyak dunia naik, tidak mungkin pemerintah bisa mempertahankan. Kalau sampai pemerintah mempertahankan, akan menjadi bunuh diri, Pak. Kenapa? Karena APBN-nya harus disuntik untuk melakukan subsidi. Dan itu jelas membahayakan daripada ekonomi negara. Kenapa? Ya otomatis akan terjadi yang namanya defisit defisit penerimaan, lebih besar subsidinya daripada penerimaan yang diterima gitu kan. Nah, sehingga dalam hal ini BBM harus naik. Nah, tapi kalau sampai BBM ini bisa stabil, pemerintah pun juga tidak akan menaikkan, tidak serta-merta menaikkan. Nah, sehingga saat ini kondisi BBM naik itu tergantung daripada kondisi makroekonomi dunia, Pak. Nah, itu yang realnya di situ, Pak. Realnya itu di sini. Nah, sekarang pertanyaan klasik, Pak. Namanya masyarakat kelas menengah ini kan was-was. Ini saya termasuk salah satunya enggak ya? Kan namanya kalau saya di PHK. Betul saya nanti moga-moga dapat pesangon atau yang namanya cicilan jalan terus ini. Nah, ini sebagai kalau kita bicara mengaca pada tahun 2008. Kasusnya tumbangnya Lehman Brothers. Di mana dia termasuk salah satu perusahaan finansial yang kuat, umurnya lebih dari 150 tahun. Iya kan? Nah, itu tumbang. Sehingga dia melakukan sebuah kesalahan investasi waktu itu, dia terlalu pede, Pak, terlalu percaya diri, dia membeli bond yang harusnya menurut kondisi biasa itu menguntungkan dia, tapi karena dia terlalu optimis dan terjadi yang namanya krisis subprime mortgage, akibatnya bond-bond yang berbasiskan utang tersebut, harganya hancur, Pak. Nah, membuat Lehman Brothers collapse seperti itu, dan membuat waktu itu seantero dunia juga kondisinya berantakan. Kenapa? Karena banyak investor dan juga bank-bank investasi yang lain yang juga melakukan investasi di Lehman Brothers gitu. Nah, akibatnya terjadi yang namanya domino effect. Berarti kasus 2008 sama 2024 ini berbeda ya? Beda. Nah, jadi yang lebih tepatnya satu dasawarsa krisis kemarin itu dilalui Indonesia bukan dilalui dunia waktu zamannya COVID ya. Kalau COVID kan kondisinya unpredictable, Pak, itu, Pak.
Itu unpredictable, semua kondisi baik-baik saja, tiba-tiba ada virus COVID. Ya walaupun ada yang mengatakan konspirasi gitu kan, ya kita nggak pernah tahu. Tapi memang secara siklus itu di Amerika tiap 10 tahun sekali itu punya yang namanya siklus Pak, siklus krisis. Dan itu kok bertepatan dengan krisis corona gitu Pak. Nah masalahnya di 2024 menuju 2025 ini kan kita nggak sembarangan bicara soal ada petaka. Nah, bicara petaka ini Pak sangat masuk akal ya, karena perang yang tidak berkesudahan ini ya. Sehingga ini terjadi bagaimana gitu loh. Saya jujur aja Pak ya, sejak 2023 itu selalu setiap tahun itu dikatakan akan terjadi petaka, akan terjadi resesi, akan terjadi apa setiap tahun Pak. Nah, waktu 2022 dikatakan resesi 2023 akan itu. Kemudian ternyata waktu itu saya buat konten yang ya istilahnya kontrarian. Saya mengatakan nggak masuk akal kalau dikatakan Indonesia kan krisis tahun 2023. Katakan 2023 Indonesia gelap. Kondisinya GDP-nya bagus. Semua data ekonomi bagus, tapi dikatakan resesi ya, karena orang Indonesia lebih suka dengan konten-konten yang menakut-nakutkan, Pak. Makanya film horor laku itu bestseller di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia suka ditakut-takutin. Nah, makanya konten-konten yang horor-horor, resesi segala macam banyak yang suka, Pak. Nah, ya konten saya menjadi banyak yang nonton juga ya karena counterback aja ya, Pak. Tapi jelas yang nonton punya saya jauh lebih sedikit dibandingkan yang takut-takut tadi, Pak. Nah, artinya menurut Pak Tony, jadi artinya tahun 2025 tidak harus ada sebuah petaka yang besar. Ya, saat ini 2023 dikatakan seperti itu. 2024 kemarin pada saat 2023 juga dikatakan krisis. Bahkan ada yang mengatakan sampai dunia itu mengatakan seperti itu. Tapi kenyataannya sampai saat ini kita masuk pertengahan. Ya, kita masih baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan lesunya pertumbuhan ekonomi global? Justru terjadi kondisi di Amerika, itu kondisinya justru yang dikhawatirkan kan semua makroekonomi internasional tuh patokannya US ya Pak ya. Kan yang dikhawatirkan 2024 ini US mengalami yang namanya hard landing. Nah, tapi ternyata kondisi yang terjadi adalah soft landing. Karena ya the Fed berhasil mengelola resiko tersebut dengan memainkan suku bunga dan untuk mengatasi inflasi dan ternyata itu berhasil gitu ya. Dan ini ada rencana bulan September ke depan ini Fed rate akan cut rate. Nah, itu sudah sempat kita kupas ya di beberapa konten kita dalam 3 bulan belakangan nih ya. Saya mengatakan bahwa akan ada cut rate dan terbukti September ini kelihatannya positif. Fed rate akan cut rate. Dan ini membuat, nah kemarin kekhawatirannya, US dollar akan menguat terus gitu kan. Wah, big all time high. Rupiah akan di atas 17.000, bahkan ada yang 20. Kenyataannya kan terkendali 16.300. Bahkan saat ini udah di 15 kita masuk di 15.400 gitu kan. Nah, kekhawatiran itu kenapa? Karena terlalu banyak ya orang suka ditakut-takutin, Pak. Padahal data ekonomi Indonesia semuanya kuat. Nah, kalau saya berbicara kalau kan selalu GDP Indonesia berapa sih saat ini? GDP Indonesia masih di atas 5%. Di atas 5%. Iya. Kemudian dan bahkan lebih bagus daripada perkiraan konsensus analis. RAPBN-nya? Bagus. Kemudian surplus defisit terjadi. Rasio utangnya juga masih dalam kondisi yang aman. Jadi kemudian berarti artinya pendapatan negara jauh lebih besar daripada hutang negara kan? Oh ya. Selalu orang Indonesia ditakuti hutang membengkak. Pak Prabowo diwarisi hutang oleh Pak Jokowi. Selalu makanya gitu ya. Kan saya selalu bilang lihatnya adalah debt to GDP ratio. Jangan ngelihat cuman debt-nya doang. Nah, selama GDP-nya naik, kalau debt-nya naik ya wajar. Berarti kalau saya ibaratkan seperti kayak kita ini Pak ya. Wih, hutang kartu kreditmu banyak loh ya. Hutang pinjolmu banyak loh ya. Kamu itu hati-hati loh ya. Tapi kalau dihitung, dia ngerti cara hitungnya. Ditambah dengan jumlah pemasukannya masih aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Makanya ada banyak perusahaan kan tetap berhutang. Ayo, perusahaan-perusahaan TBK, saya tanya, mana ada yang nggak berhutang? Semua perusahaan TBK itu berhutang, Pak. Bahkan
BCA, BRI, Mandiri, BNI, for big bank yang menguasai market cap di Indonesia, itu bisnisnya bisnis utang, Pak. Lebih besar utangnya daripada asetnya. Nah, perusahaan-perusahaan juga rata-rata pasti memiliki utang. Kenapa? Untuk ekspansi bisnis, Pak. Nah, selama pertumbuhan bisnisnya bisa untuk mengcover hutangnya, dan utangnya itu masih dalam skala yang bagus, that's no problem, Pak. Maka itu secara bisnis pertumbuhannya bagus gitu loh. Jadi jangan secara negara pun debt to GDP ratio Indonesia masih oke. Buktinya apa? GDP Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Nah, GDP yang meningkat itu akan tercermin dengan GDP per kapita, Pak. GDP per kapita berarti penghasilan rata-rata orang Indonesia. Kan berapa 10-20 tahun yang lalu Indonesia masih masuk negara miskin ya, Pak ya. Golongan bawah gitu. Nah, saat ini kan sudah masuk negara menengah. Dan bahkan diproyeksi di tahun 2045 Indonesia masuk negara maju. Bahkan ada yang optimis Indonesia masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Nah, dan yang meramalkan tuh nggak main-main loh, Pak. Goldman Sachs, kemudian saat ini World Bank segala macam udah mengerucut Indonesia kan jadi negara Indonesia maju. Bahkan ada gaung Indonesia emas kan, Pak. Nah, kenapa kita nggak optimis gitu loh menatap kondisi ke depan? Kalau selalu yang takutin terus utangnya lah apa. Ayo kalau kita itu selalu berpikir negatif, kita nggak akan bisa maju, Pak. Walaupun negara maju, negara kita bertumbuh, tetap kitanya akan ke bawah. Selalu pesimis gitu ya. Selalu pesimis. Akibatnya kehidupan kita pesimis, Pak. Setuju. Nah, cuman maksudnya gini, kita bukannya nggak mau optimis, Pak. Tapi data yang ditampilkan itu seringkali ada yang tidak di floor secara benar. Nah, kayak tadi saya nanya, yang digunakan data-data luar negeri, Pak. Data luar negeri atau data hutang doang, Pak. Nah, data hutang doang nggak lengkap. Hutang ini meningkat, hutang ini meningkat, hutang ini meningkat. Yang negatif-negatif toh yang ditunjukkan, positifnya nggak ditunjukkan. Dan celakanya orang Indonesia ini kalau dengar kata hutang, cilaka ini. Indonesia ini negaranya tambah lama tambah miskin. Dan dia dasar literasinya juga nggak ngerti apa itu GDP, dia juga nggak ngerti inflasi, dia juga nggak ngerti RAPBN, dia juga nggak ngerti net to debt GDP ratio, dia juga nggak ngerti. Artinya sehingga membuat setiap orang yang baca judul aja dia udah aduh, celaka ini kalau krisis ini. Yang dipikirin bahan bakar naik, kebutuhan pokok naik. Nah, bahan bakar naik itu kan kita harus ketahui kenapa naik. Jangan cuma ketakutan aja hanya dengar. Oke, menurut Pak Tony kenapa naik, Pak? Ya, kenapa naik itu tadi yang saya katakan, perang tadi, Pak. Nah, tapi selama perang ini kan mereka pun aslinya kan tidak mau perang, Pak. Semuanya pun kan by negotiation semua. Dan kadang-kadang perang itu pun ada yang bilang juga konspirasi, Pak. Konspirasi. Karena cara menciptakan money lebih gede adalah harus dengan krisis kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada yang mengatakan juga ada negara-negara tertentu yang menjual senjata, Pak, agar terjadi perang gitu. Yang itu pernah saya bahas juga, Pak, yaitu salah satu ada perusahaan gede di belakang BlackRock dan sebagainya ya. Nah, itu oke, so kembali lagi cerita produk-produk impor ilegal. Ini kan lagi marak, Pak. Yang lalu kan tahun lalu kan gencar tentang Project X kan. Sehingga mungkin kita tahu lah barang-barang China itu masuk. Dan itu sekarang mulai agak diperketat sih. Mulai, Pak. Kalau enggak ini kan ngawur, Pak. Mereka beli misalkan beli aja baju ya. Kita beli di toko sini 300.000. Model yang sama di Alibaba cuma 30.000 gitu loh. Dan dia beli satuan pun juga nyampe di depan rumah gitu loh. Kita nggak usah ke China. Rupanya barangnya udah di Priok gitu loh, Pak. Atau di Surabaya juga udah di sampingnya PGS dan sebagainya. Itu orang China-nya sendiri jualan itu. Dan itu banyak. Di mana-mana kita lihat di TikTok di mana. Mereka betul-betul jualan gitu loh. Nah, apakah ini juga menyebabkan pelemahan menurut Pak Tony? Nah, kemarin memang disorotin tentang hal itu. Karena apa? Karena dikhawatirkan kan banyak perusahaan tekstil di Indonesia yang kolaps, Pak. UMKM terpukul. Perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang kolaps, Pak, untuk tekstil. Mereka lebih suka daripada sekarang saya produksi rugi,
Lebih baik saya kulaan aja jual gitu. Nggak produksi. Tapi otomatis kalau kondisi seperti itu, berapa banyak tenaga pekerja yang harus dirumahkan, Pak? Berapa banyak yang harus di PHK? Nah, memang kemarin terjadi PHK besar itu kebanyakan di dunia tekstil seperti itu. Nah, makanya ini mulai ditertibkan kembali gitu seperti ya. itu ya. Nah, kan ini kita bicara soal 10 juta Gen Z menganggur, Pak. Ya. Ibu Menteri Tenaga Kerja kita sekarang, Ibu Ida, dia beberkan sumber masalah utama, Pak. Ya. Jadi pengangguran 10 juta Gen Z ini gimana gitu loh. Jadi mereka baru aja memasuki usia kerja. Ya. Tapi kesulitan mencari pekerjaan. Tidak semudah generasi milenial atau tidak semudah generasi X gitu loh. Ya. Nah, Gen Z ini ada 10 juta yang menganggur. Makanya nggak salah, Pak, kalau di TikTok bikin konten negatif, viral, FYP, mending jadi konten kreator aja. Dan jual kebingungan, jual ketakutan, jual konten hoax dan sebagainya. Laku, Pak, yang nonton banyak. Nah, apakah itu jadi menurut Pak Tony, gimana gitu loh, Pak? Sumber permasalahan utamanya ini seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan kata-kata Ibu Menteri Tenaga Kerja. Iya. Nah, yang tidak dicatat adalah tidak ada yang ngomong bahwa banyak pengusaha saat ini yang mengalami kesulitan untuk mencari pekerja yang bagus, Pak. Nah, kenapa nggak pernah dibahas gitu ya? Iya, kenapa nggak pernah dibahas itu gitu loh. Permasalahannya yang dibahas cuman yang menganggur. Sementara banyak pengusaha yang cari karyawan yang bagus. Tapi kadang-kadang pada saat itu banyak yang memilih. Pada saat minta bekerja, tuntutannya banyak, kerjanya nggak jelas, Pak Masian. Nah, ini kan jadi dalam hal ini saya ada orang yang bilang, wah saya tuh nggak sulit dapat pekerjaan, tapi dikasih pekerjaan, nggak mau, Pak. Mengeluh ya? Mengeluh, aduh aku nggak bisa jualan. Perhitungan ya? Lebih perhitungan ya, Pak ya? Iya, mereka mengatakan aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tetapi minta gajinya tinggi. Nah, saya kembalikan ke Pak Chandra. Pak Chandra kan juga punya perusahaan, iya kan? Pertanyaannya kalau Bapak wawancara orang seperti itu, Bapak mau terima nggak? Ya jelas enggak dong, Pak. Nah, kalau terus kemudian orang itu mengeluh susah cari pekerjaan, terus apakah itu menjadi data yang valid? Ya, kayaknya mungkin perusahaannya harus menyesuaikan keinginannya Gen Z. Nah, bukan Gen Z yang harus mengikuti aturan perusahaan. Iya. Apa ini gara-gara gap generation juga, Pak? Sehingga saya rasa enggak, Pak. Kenapa? Jujur ya, Pak ya. Zaman kita dulu. Saya selalu mengatakan bahwa zaman papa dengan zaman saya juga beda. Iya. Anak saya dengan saya mengatakan juga zamannya beda. Ya, terus apa bedanya? Setiap generasi akan mengatakan kalau generasi yang di atasnya adalah berbeda. Kesimpulannya cuma satu. Karena orang tersebut tidak mau untuk berusaha lebih. Intinya cuma itu. Di orang-orang angkatan saya, banyak juga yang kehidupannya nggak bagus, Pak. Enggak. Tapi ada juga yang bagus. Ya. Nah, saya rasa Bapak pun kan pasti punya banyak teman-teman yang kondisinya nggak bagus kan, Pak? Pasti. Tapi Bapak bagus. Ya. Iya kan? Dulu kondisi ekonomi mereka mungkin ada yang lebih mapan dari Pak Chandra. Ya. Tapi saat ini mungkin ekonominya jauh lebih buruk dari Pak Chandra. Ya. Betul nggak? Ya. Permasalahannya bukan siapa orangnya, Pak. Sorry, bukan apa pekerjaannya, tapi siapa orangnya. Ya, jadi kembali ke individu ya. Iya, kembali ke individu. Kembali Jangan cuma menyalahkan kondisi global, lingkungan, politik lah, presidennya lah. Jangan menyalahkan itu semua. Ayo salahkan diri kita sendiri. Saya punya kata-kata bijak, Pak. Iya. Di setiap krisis pasti ada orang kaya baru. Ya. Di saat ekonomi baik tetap ada orang miskin. Yes, betul. Jadi ini kan bukan masalah ekonomi globalnya. Iya. Karena pada saat ekonomi krisis akan muncul bukan hanya orang merat baru, tapi konglomerat baru juga, Pak. Iya. Nah, cuman selalu orang yang diperhatikan apa? Yang susah. Orang merat barunya, bukan konglomerat barunya. Iya, nah, Anda mau jadi yang mana gitu loh? Iya. Nah, makanya saya selalu mengatakan bahwa di bahasa Cina itu ada kata-kata krisis itu terdiri dari 2 huruf kan, Pak? Betul. Weiqi. Nah, itu singkatan dari Weixian dan Jiwei. Iya, betul. Yaitu Weixian adalah bahaya atau ancaman, Jiwei adalah krisis, peluang. Jiwei adalah peluang atau kesempatan. Betul. Nah, kita mau ngelihat yang mana ini? Weiqi itu krisis gitu. Iya. Ya, betul. Nah, kita mau ngelihat yang mana? Iya, kita mau ngelihat peluangnya, bahayanya. Betul. Atau yang mana? Yes. Ini masalah perspektif aja ya. Iya. Nah, jadi ini menurut sebuah media, Pak ya. Iya.
35% recession probability in 2024. Why JP Morgan sees growing risk despite cooling inflation. Resesi global. Jadi ini 35% resesi kemungkinan di 2024. Bahkan tahun depan itu bakal jadi 45%. Dikatakan demikian. So tanggapan Pak Tony gimana ini? Nah, kembali lagi kan awal tahun aja banyak yang berpikir bahwa Amerika hard landing. Kenyataannya sekarang soft landing. Soft landing aja ya. Iya. Nah, kondisi soft landing, Fed cut rate, kondisi GDP Amerika bertumbuh. Berarti kan ekonomi dunia bertumbuh, Pak. Ekonomi Amerika bertumbuh. Baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Nah, dan pada saat Fed rate melakukan cut rate, maka BI juga akan melakukan cut rate. Kalau BI melakukan cut rate, akibatnya apa? Akibatnya ekonomi Indonesia juga akan bertumbuh, Pak. Betul. Nah, terus reasonnya apa? Terus kemudian kalau petaka? Terus ada isu, Pak. Warren Buffett jual saham besar-besaran, Pak. Wajar ya? Wajar. Kenapa wajar? Kenapa? Karena indeks Amerika itu naik, Pak. Dari tahun 2008 ke saat ini, itu naik berapa persen? 100% lebih loh, Pak. Nah, jadi dalam hal ini, ya kalau saya jadi Warren Buffett yang pada saat itu beli buy American, yes I am. Itu harga berapa, Pak? 2008 dia beli. Sekarang harga indeksnya ke 40.000 lebih, ya jualan lah, Pak. Masa sudah untung 2-3 kali lipat dia nggak jualan. Kalau sudah overvalued, saat undervalued Anda beli, saat overvalued ya jual. Ya wajar lah. Terus ada berita media India bilang, ini Bit Market Today bilang market crash akan lebih besar daripada 2008. Economists warn impending market crash in 2025 expected to surpass 2008 crisis. A look back to a timeline of 2008 market collapse. Nah, data yang digunakan dia apa? Jangan cuma ngelihat judulnya doang. Betul. Tapi kita harus lihat apa landasan dia mengatakan seperti itu. Jujur saya nggak membaca berita itu, Pak. Nah, jadi landasannya apa gitu loh? Landasannya masuk akal nggak? Betul. Kalau landasannya bisa dipikirkan dan masuk akal, oke. Tapi kalau landasannya nggak masuk akal, terus ngapain kita harus khawatir gitu? Tapi kata waktu kita tahun 2008, Pak, pengalaman waktu kasus jatuhnya Lehman Brothers itu kan IHSG sempat turun 50% waktu itu. Sempat jadi kalau nggak salah dari 7.600 jadi 3.000 lebih waktu itu. Betul. Itu kan termasuk sebuah goncangan finansial yang cukup. Betul. Itu sampai berimbas ke IHSG gitu loh. Nah, betul. Itu yang terjadi waktu itu, pengalaman Pak Tony gimana? Kan kita di masa yang sama waktu itu. Waktu itu Lehman Brothers collapse. Itu membuat banyak fund-fund besar yang mempunyai investasi di Lehman Brothers itu terpaksa harus membayar juga kan. Pada saat itu kan terjadi rush terjadi rush di banyak fund-fund itu tersebut untuk narik dana. Nah, dia menjual sahamnya Lehman Brothers nggak bisa tuh. Banyak saham-saham di Amerika yang turun. Nah, di negara-negara yang berkembang dia profit, Pak. Untuk dia bisa membayar orang-orang yang menagih, dia jualan. Termasuk di Indonesia. Nah, kemudian terjadi yang namanya capital outflow dari indeks kita ke Amerika. Tapi hanya saat, Pak. Setelah itu kemudian terjadi rebound kenceng. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, karena ya kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba terjadi new corona misalkan, entah namanya apa gitu, kemudian crash, that's time to buy itu. Time to buy. Nah, berarti semua data-data ini itu orang selalu, makanya saya selalu bercanda, Pak. Harusnya di saat semua berita negatif ditakut-takuti, saatnya untuk beli ya berarti ya. Tapi orang Indonesia malah saatnya untuk jual gitu. Nah, banyak pada saat market crash, banyak orang panik kan. Panic selling. Mereka menjual karena tidak tahu alasannya apa. Sementara orang-orang yang tahu alasannya, ini cheap, ini murah. Time to buy gitu loh. Bukan time to sell. Pak, kira-kira Pak, saat ini Dow Jones naik. Wah, banyak orang beli saham Amerika kan. Warren Buffett yang tahu ini overvalued, jualan dia. Nah, saat nanti orang-orang bingung jualan, dia bingung beli, Pak. Nah, itulah bedanya antara orang yang punya knowledge dengan orang yang tidak punya knowledge, Pak. Baik, sekarang dengan ceritanya resesi ini, Pak, kita kaitkan ke kelas menengah Indonesia. Perlu nggak sih kita konsumsi berita-berita negatif seperti ini?
Saya pribadi tidak terlalu suka, Pak. Tapi saya tetap harus baca. Yes. Kenapa? Suka nggak suka, iya. bad news maupun even good news, tetap Bapak harus baca. Saya harus baca. Kenapa? Karena saya membaca karena agar saya bisa menetralisir, Pak. Kenapa? Saat sesuatu itu gulungan negatif, itu kemudian tertular ke banyak orang, kondisi yang harusnya tidak krisis, bisa menjadi krisis loh, Pak. Oh. Nah, makanya saya sebagai influencer juga, itu harus bisa menetralisir hal tersebut. Untuk menunjukkan kondisi, kalau memang apa yang dikatakan itu semua fake, saya harus mengatakan yang truth-nya seperti apa, agar gak semuanya orang panik, Pak. Agar semua orang punya pikiran yang waras juga. Nah, sehingga menjadi berimbang lah, Pak, berita itu. Jadi saya membaca karena saya harus juga bisa menetralisir hal itu. Tapi kalau memang kenyataan yang terjadi seperti itu, ya saya harus mengatakan kenyataannya seperti itu terjadi. Ada hal yang saya nggak berani memastikan kan, perang misalkan, itu saya nggak berani memastikan, Pak. Makanya tanyain BBM akan naik atau akan turun, itu tergantung perangnya gimana kan gitu. Tapi saya nggak mengatakan nggak akan naik, nggak akan turun, enggak, bisa naik bisa turun. Tapi kondisinya ayo kita lihat day by day, jangan ketakutan terus-menerus. Kemudian Amerika krisis, ayo kita lihat kenyataannya bagaimana. Kalau landasannya yang dipakai itu data 2 bulan 3 bulan yang lalu, ya sudah basi, Pak. Nah, kita harus lihat makroekonomi itu harus day by day seperti itu. Iya. Oke, sehingga faedahnya apa sih bagi kelas menengah kalau kita membaca berita seperti ini? Ya. Apakah ada efek mereka tuh nabungnya semakin susah? Terus biaya hidup mereka semakin tinggi. Ya saat terjadi kita ngelihat bahwa kondisi kita misalkan optimis, kemudian ternyata kondisinya berbalik arah, Pak. Itu bisa terjadi sewaktu-waktu, Pak. Ya, terutama politik, Pak. Itu kan Anda bisa ngelihat ya, politik itu bisa A jadi B, B jadi A dalam waktu singkat gitu. Nah, saat terjadi perubahan-perubahan politik, ekonomi, ada apapun, begitu Anda tahu, karena Anda punya knowledge, Anda bisa jual duluan, Pak. Jadi Anda nggak kena krisis, Anda jual duluan dan dapat cash kan? Saat harga di bawah, time to buy, Pak. Nah, itu fungsinya knowledge, Pak. Nah, Pak, untuk saya mau meningkatkan literasi keuangan kayak gini, bagaimana cara menabung, bagaimana cara kita itu untuk mengalokasikan dana-dana kita. Kira-kira Pak Tony ini ada kursusnya nggak, Pak? Kalau saya mau pengen belajar lebih intensif. Nggak cuma dari YouTube ini aja. Saya ada kursusnya 2 jenis, Pak. Yang pertama kursus manajemen keuangan untuk menata keuangan, dan juga ada kursus manajemen investasi, Pak. Yang levelnya di atasnya. Cuman saat ini mungkin yang kita akan sharing dulu yang di kelas online itu yang kursus manajemen keuangan. Berapa lama itu, Pak? Saya membuatnya karena ini untuk online 2 kali 8 jam. 2 kali 8 jam. Sorry, 8 kali 2 jam. 8 kali 2 jam. 8 kali 2 jam kembali. 8 kali 2 jam. Total 16 jam ya? Total 16 jam. Dan setiap session, setiap 2 jam, itu kemudian ada tugas, yang harus diselesaikan sebelum masuk kelas berikutnya, Pak. Berarti tujuannya dari tugas itu untuk mengukur kemampuan kita penyerapan terhadap materi yang disampaikan ya. Di samping itu juga memberikan waktu untuk melakukan aplikasi, Pak. Kalau kita cuma dengar YouTube seperti ini kan cuma berita sambil lalu aja. Tapi mungkin belum tentu meningkatkan literasi keuangan kita. Jelas. Tapi bagaimana kita bisa level up literasi kita kalau kita mengerjakan tugas itu. Karena bukan cuman apa yang kita tahu, tapi sudahkah kita mempraktekkan apa yang kita tahu kan gitu, Pak. Belajar itu, Pak, bisa dengan cara mendengar. Di YouTube ini kan belajar dengan cara mendengar. Ada juga belajar dengan cara melihat. Nah, YouTube juga melihat, Pak. Juga melihat. Nah, tetapi yang paling efektif adalah belajar dengan cara melakukan, Pak. Nah, kalau cuma dengar tok, lihat tok, itu hanya teori. Hanya knowledge. Tapi bukan skill. Nah, itu bedanya nonton saya YouTube ingin ini. memberikan bukan hanya sekedar knowledge, tapi saya juga memberikan skill. Makanya ada tugas-tugas yang saya berikan. Ada sertifikatnya, Pak? Ada sertifikat. Ada ya? Jadi artinya kalau kita melakukan, mempraktekkan apa yang kita tahu, itu jauh lebih powerful kepada diri kita daripada kita cuma mendengarkan YouTube pasif begini aja. Betul. Baik. Dan sebetulnya sertifikat yang paling utama, Pak, itu bukan e-sertifikat, itu just gimmick ya. Nah, yang paling penting adalah kalau saya
raport yang benar yang bagus adalah kalau saya bisa melihat Anda mencapai puncak kemakmuran. Iya. Karena raport sebenarnya adalah berapa aset yang kita miliki. Itu aset yang terutama, Pak. Bahkan dengan ikut level kursus manajemen keuangan yang tadi Pak Tony bilang, minimal kalau kita baca berita gini itu bisa lebih bijak lah ya. Betul. Karena kita ada level up, kita ada literasi, sehingga kita tidak mudah termakan oleh judul. Yes. Kita tidak mudah termakan oleh berita-berita yang sentimen negatif. Tapi kita bisa melihat celah-celah apa, sisi-sisi apa kalau kita punya pengetahuan yang cukup mumpuni untuk memfilter sebuah berita. Itulah bedanya orang yang cuma nonton YouTube sama yang kursus ya. Betul. Jadi yang kursus ini bisa level up. Kan kalau YouTube gini kan kadang-kadang orang cuma lihat 5 menit pertama, Pak. Iya. Setelah itu nggak jelas. Iya, hidupnya nggak ada perubahan gitu. Iya. Yang kita mau kan hidupmu benar-benar ada perubahan. Kita ngobrol kadang 30 menit, 1 jam. Yang didengar cuma 5 menit. Dan setelah itu komen, Pak. Ini 16 hour gitu ya. Nah, ini 16 hour cuma ditonton dalam 5 menit lebih parah lagi, Pak. Bukan kita yang salah ngomong, tapi Anda yang salah tafsir kan gitu ya. Betul. Iya. Baik, semoga Anda tidak salah tafsir. Kalau Anda benar-benar mau level up. Jadi kalau Anda mau komen apapun bebas. Anda nggak mau ikut kursus pun bebas. Karena mau level up atau enggak itu kan pilihan Anda. Bukan pilihan kami. Betul. Anda mau level up ya kami sediakan kursusnya. Anda nggak mau level up ya silakan tulis di kolom komen aja. Iya, betul. Yang terpenting kalau yang benar-benar mau level up, mengerjakan tugas 16 jam, meningkatkan literasi keuangan. Daripada Anda kuliah, juga bayarnya juga sama. Iya kan? Di sini dengan harga yang sangat terjangkau, Anda bisa level up pengetahuan keuangan Anda. Betul. Ini kalau saya jual di corporate harganya beda, Pak. Harganya beda, jauh lebih mahal ya. Jauh, Pak. Baik. Terima kasih Pak Tony atas sharing hari ini. Semoga sharing kita membawakan manfaat. Mindset yang lebih positif. Jadi menanggapi sesuatu bukan cuma dari berita hoax, tapi berita ada analisanya. Betul. Jadi supaya kita tahu cara menganalisa, tahu cara meningkatkan literasi keuangan kita. Betul. Thank you Pak Tony. Sukses selalu. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran. Dan salam hebat. Luar biasa.